Misalkan lagi masalah nikah. Di Indonesia menikah itu kan tidak sah kecuali dengan wali si perempuan, wali si mempelai perempuan gitu. Jadi harus ada walinya. Kalau nggak ada wali nggak sah. Itu di Indonesia, dan itu dalam mazhab Syafi'i. Ada nih pendapat lain dalam mazhab Hanafi, tidak mensyaratkan adanya wali bagi si perempuan atau si mempelai wanita gitu. Kalau kita misalkan penganut mazhab Hanafi gitu kan, jangan diterapkan di Indonesia. Di sini nanti malah geger gaduh gitu kan. Loh, kamu nikah kok nggak pakai wali yang perempuan gitu. Saya pakai mazhab Hanafi kok, nanti malah gaduh. Loh, kamu ini gimana sih? Ini tuh mayoritasnya menggunakan di sini tuh hukumnya menggunakan wali gitu. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan wali. Kalau nggak ada wali bagi si gadis perempuan tidak sah gitu. Itu yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ingin menggunakan mazhab Hanafi ya sana di Turki misalkan, itu mazhab Hanafi, nggak apa-apa menikah tidak disyaratkan ada wali si gadis si perempuan. Tapi di Indonesia karena menggunakan mazhab Syafi'i maka wajib ada wali si perempuan. Kalau nggak ada wali itu nggak sah nikahnya. Kita jangan sampai berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduk di sini gitu loh. Itu contoh saja ya Lord ya, contoh yang real di masyarakat. Nah ini opini dari penulis ya, memilih mazhab negara. Cara yang cocok dan baik menurut penulis dalam hal ini ialah mengikuti pendapat atau mazhab negara. Itu jika memang ada negara yang menjadikan salah satu mazhab fikih menjadi hukum setempat bagi warganya. Kalau memang tidak, ya ikuti saja pendapat yang banyak dipegang oleh lingkungan sekitar, yaitu suara mayoritas. Kalau memang tinggal pada lingkungan Hambali, ya mengikuti pendapat mazhab Hambali jauh lebih baik daripada yang lain. Begitu juga jika memang tinggal di lingkungan Malikiyah. Sungguh sangat tidak elok jika kita malah menampakkan keengganan kita untuk mengikuti pendapat Malikiyah. Kita di Indonesia ini yang memang terkenal dengan menjamurnya mazhab Syafi'i, karena memang sejak awal datangnya Islam ke tanah air, para punggawa dakwahnya itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Dan tentu jauh lebih baik, bahkan memang sangat baik untuk kita mengikuti pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah dibanding harus tetap kukuh dengan ulama yang tidak bermazhab. Karena bagaimanapun menampakkan perbedaan di tengah keseragaman khalayak ialah sesuatu yang sangat tidak terpuji dan sudah pasti akan menimbulkan gesekan antara masyarakat. Contohnya dalam masalah wudhu. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan cara wudhunya Syafi'iyah yang menetapkan bahwa bersentuhan dengan istri setelah wudhu itu membatalkan. Lalu ada seseorang berpandangan berbeda bahwa menyentuh istri setelah wudhu tidak membatalkan, seperti pendapatnya Hambali. Kemudian sebelum masuk masjid, orang-orang melihatnya mencium istrinya, lalu masuk masjid, kemudian mengimami. Walaupun tidak disalahkan, akan tetapi ini justru menimbulkan kesan negatif di antara warga sekitar. Apalagi kalau warga sekitar tersebut memang tidak mengetahui perbedaan pendapat tersebut. Khawatir akan terjadi gesekan nantinya. Contoh lain yang lebih berat ialah masalah nikah. Kalangan Syafi'iyah di Indonesia sudah paten bahwa menikah tidak sah kecuali dengan adanya wali si gadis. Berbeda dengan Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali. Kemudian tiba-tiba seseorang melangsungkan pernikahan tanpa wali si gadis di depan khalayak. Ini pastinya akan menimbulkan ketidakharmonisan sosial. Kalau memang meyakini pendapat yang menyelisihi pendapat khalayak pada umumnya, sebaiknya memang tidak ditampakkan secara vulgar depan mereka agar tidak terjadi gesekan. Toh ini hanya perbedaan fikih yang masih berada di ranah ijtihadi, yang siapapun itu boleh mengambil pendapat dan boleh berbeda. Tidak perlu juga mati-matian membela pendapat sendiri.
Disadari atau tidak, masih banyak pihak yang alergi dengan perbedaan. Tentu jalan yang terbaik ialah mengajarkan mereka tentang perbedaan itu sendiri, agar kedepannya tidak ada lagi yang aneh dengan perbedaan fikih. Memang tidak ada kewajiban seseorang untuk berpegang pada salah satu mazhab tertentu, akan tetapi memilih berselisih dengan pandangan mayoritas dalam masalah fikih bukan sesuatu yang layak dipegang. Wallahu a'lam. Jadi begini loh, penulis memberikan solusi. Yang pertama apa? Mengikuti mazhab negara. Jika negara itu memilih satu pendapat atau memilih mazhab tertentu, misalkan dulu ada di zaman khilafiyah Islamiyah ya, ada misalkan di zaman Umayyah, Abbasiyah itu ada khalifah yang memang memilih mazhab tertentu untuk dijadikan mazhab resmi negara. Jadi semua umat Islam atau semua rakyat di negara itu wajib menggunakan mazhab yang sudah ditetapkan oleh negara, gitu kan. Sehingga masyarakat tidak bingung, saya memilih pendapat yang mana, gitu kan. Saya milih yang mana nih, gitu. Itu kadang bingung, sering bingung masyarakat ketika dihadapkan dengan perbedaan pendapat. Harus ada satu pendapat yang harus dipegang oleh masyarakat. Nah, itu solusi pertama, yaitu mengikuti mazhab negara. Jika negara itu menetapkan memilih pendapat atau memilih mazhab tertentu dalam menjalankan agamanya, ibadahnya, itu pilihan pertama, opsi pertama. Opsi kedua yaitu mengikuti pendapat atau mazhab di mayoritas negara itu, mayoritas penduduk negara itu. Misalkan kalau penduduknya, mayoritas penduduknya itu bermadzhab Hambali, seperti di Saudi Arabia itu kan mayoritas mazhabnya Hambali, ya monggo, kita seharusnya, selayaknya, sebaiknya ikut mazhab mayoritas Hambali di sana. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak mengikuti mereka, kita dianggap orang asing, berbeda sendiri ya. Berbeda tuh nggak baik ketika ada mayoritas yang sama. Apalagi ini cuma masalah fikih gitu. Misalkan lagi di negara Afrika misalkan, atau di Mesir, di Afrika lah, di Afrika itu ada negara tertentu itu menggunakan mazhab Maliki, mayoritas rakyatnya, mayoritas umat Islam di sana menggunakan mazhab Maliki gitu. Ya monggo kita mengikuti, harus mengikuti atau sebaiknya mengikuti mazhab lingkungan, mazhab mayoritas gitu kan. Jangan kita malah berbeda gitu loh. Jangan malah kita berbeda pendapat atau berbeda dari mayoritas di lingkungan kita. Misalkan lagi di Turki itu mayoritas menggunakan mazhab Hanafi. Di sana mazhabnya Hanafi, mayoritas penduduknya. Nah, kita sebaiknya mengikuti mazhab Hanafi yang ada di sana. Jangan malah berbeda, itu nggak bagus gitu. Kalaupun mau berbeda silahkan, tapi jangan ditampakkan secara vulgar, secara terang-terangan. Cukup untuk konsumsi pribadi, untuk keluarga sendiri misalkan. Silahkan, tapi jangan tampakkan, nanti terjadi gesekan sosial, gesekan di masyarakat. Nah, kita di Indonesia karena mayoritas penduduknya itu memeluk atau menggunakan mazhab Syafi'i, ya sebaiknya kita juga menggunakan mazhab Syafi'i. Jangan malah berbeda gitu kan. Kalaupun berbeda ya silahkan, jangan ditampakkan. Jadi di Indonesia ini saya lihat mayoritas mazhabnya Syafi'i, tapi ada juga sebagian masyarakat, sebagian kecil itu menggunakan mazhab Hambali, biasanya teman-teman Salafi. Ya monggo, kalau ada di lingkungan Anda misalkan kok menggunakan mazhab Syafi'i, ya silahkan, sebaiknya menggunakan mazhab Syafi'i, jangan berbeda gitu. Kalau di lingkungan Anda menggunakan mazhab Hambali misalkan, ya silahkan menggunakan mazhab Hambali gitu loh. Jadi jangan berbeda, takutnya nanti
kalau kita menampakkan dengan mencolok perbedaan itu justru malah kontraproduktif, menimbulkan kegaduhan, geger gitu kan. Wow, ini berbeda gitu kan. Menimbulkan gesekan sosial, ketidakharmonisan dengan tetangga, dengan masyarakat. Contohnya apa? Misalkan dalam masalah wudhu gitu. Di Indonesia, orang yang sudah berwudhu kemudian bersentuhan dengan lawan jenis itu batal hukumnya. Ini menurut mazhab Syafi'i gitu, batal. Tapi menurut mazhab Hambali nggak batal gitu kan. Jadi jangan sampai kita misalkan penganut Hambali, penganut setia Hanabilah gitu kan. Kita hidup di lingkungan yang menggunakan mazhab Syafi'iyah. Nah, ketika kita habis wudhu mau sholat, kita justru malah bersentuhan dengan lawan jenis, nggak wudhu lagi, atau malah mencium istri kita, tidak wudhu lagi, dilihat orang, itu kan menimbulkan pertanyaan, loh kok dia nggak wudhu lagi gitu. Nah, padahal menurut mayoritas di lingkungan sekitarnya, di lingkungan dia hidup itu, ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu hukumnya batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Silakan kalau mau menggunakan mazhab Hambali jangan ditampakkan, cukup di rumah saja gitu kan. Oh, saya menggunakan mazhab Hambali kok nggak batal, di rumah aja, jangan ditampakkan ke publik gitu loh. Kalau ditampakkan ke publik nanti justru malah geger, gaduh, malah justru kita dianggap istilahnya orang asing gitu kan, pemecah belah gitu. Misalkan lagi masalah nikah di Indonesia, menikah itu kan tidak sah kecuali dengan wali si perempuan, wali si mempelai perempuan gitu. Jadi harus ada walinya. Kalau nggak ada wali nggak sah. Itu di Indonesia, dan itu dalam mazhab Syafi'i. Ada nih pendapat lain dalam mazhab Hanafi, tidak mensyaratkan adanya wali bagi si perempuan atau si mempelai wanita gitu. Kalau kita misalkan penganut mazhab Hanafi gitu kan, jangan diterapkan di Indonesia. Di sini nanti malah geger gaduh gitu kan. Loh, kamu nikah kok nggak pakai wali yang perempuan gitu. Saya pakai mazhab Hanafi kok, nanti malah gaduh. Loh, kamu ini gimana sih? Ini tuh mayoritasnya menggunakan di sini tuh hukumnya menggunakan wali gitu. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan wali. Kalau nggak ada wali bagi si gadis perempuan tidak sah gitu. Itu yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ingin menggunakan mazhab Hanafi ya sana di Turki misalkan, itu mazhab Hanafi, nggak apa-apa menikah tidak disyaratkan ada wali si gadis si perempuan. Tapi di Indonesia karena menggunakan mazhab Syafi'i maka wajib ada wali si perempuan. Kalau nggak ada wali itu nggak sah nikahnya. Kita jangan sampai berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduk di sini gitu loh. Itu contoh saja ya Lord ya, contoh yang real di masyarakat. Jadi memang apa ya, karena ini fikih itu kan sifatnya lentur, sifatnya fleksibel, ijtihadi, khilafiyah gitu loh. Jadi santai saja. Tapi kita juga harus tahu diri, kita hidup di mana, hidup di Indonesia. Kan mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i ya kita ikut saja dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita hidup di Saudi ya ikut saja dengan mazhab Hambali karena di sana menggunakan mazhab Hambali mayoritas penduduknya. Kalau kita hidup di Turki ya menggunakan mazhab Hanafi gitu kan. Karena di sana mayoritas menggunakan mazhab Hanafi penduduknya. Kalau kita hidup di Afrika misalkan di Mauritania, di Mesir itu ada semua mazhab tapi sebagian menggunakan mazhab Maliki. Kita menggunakan mazhab Maliki. Kalau lingkungan kita semuanya bermazhab Maliki, jangan menampakkan perbedaan meskipun itu fikih itu kan santai, boleh berbeda, tapi jangan menampakkan perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang sudah menggunakan mazhab tertentu. Kalaupun mau berbeda silahkan, tapi untuk konsumsi pribadi saja, untuk keluarga sendiri, jangan ditampakkan ke publik gitu. Nanti geger, gesekan sosial, gesekan dengan masyarakat itu nggak baik, Kita utamakan persatuan, ketentraman, perdamaian. Jadi memang
ini salah satu tugas para ulama, para dai, mubalik gitu kan, para asatid, habaib dan sebagainya. Silakan untuk memahamkan masyarakat bahwasanya di fikih itu banyak sekali perbedaan gitu kan. Karena masih banyak nih masyarakat kita yang nggak siap berbeda, itu masih banyak. Kita harus pahamkan mereka bahwa ini hanya masalah fikih itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, tidak qat'i gitu kan. Kecuali masalah akidah yang memang sudah disepakati qat'i, itu baru kita nggak boleh berbeda sama sekali. Kalau masalah fikih ya silahkan kita berbeda. Ada perbedaan pendapat ulama A, B, C, D, mazhab A, B, C, D ini ada perbedaan, tapi itu sebatas pengetahuan. Kita ingin memberikan pengetahuan ke masyarakat. Tapi kalau kita mempraktekkan amalan ibadah, kita sebaiknya seharusnya mengikuti mazhab yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau di Indonesia, sekali lagi, mayoritas penduduknya menggunakan mazhab Asy-Syafi'iyah, maka kita sebaiknya ikut mazhab Syafi'i gitu ya. Kalau kita berbeda, nanti terjadi gesekan gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, masalah wudhu, masalah nikah dan sebagainya. Jadi kita inilah belajar untuk bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat, wise gitu loh, santai aja, slow gitu. Tapi juga tahu diri gitu, kita hidup di mana, di lingkungan mana, ini masyarakatnya menggunakan mazhab apa gitu, menggunakan pendapat yang mana. Kalau kita berbeda malah justru menjadi orang asing, terasingkan, dikucilkan. Jadi itu lor, sedikit review tentang judul ini. Silahkan kalau ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Kita diskusi sehat, no debat gitu, diskusi seputar mazhab, fikih dan sebagainya. Saya welcome. Sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya gitu. Bagikan kepada siapapun. Saya tidak akan menggugat hak cipta. Silahkan di-re-upload, nggak masalah, selama bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat awam gitu kan. Itu ya lor, saya kira cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.